Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 177 Pekanbaru, sekaligus mahasiswa PPG Bab 3 LPTK UIN Suska Riau dengan nomor induk mahasiswa 425-115-11521. Pada hari ini 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN 177 Pekanbaru untuk uji kinerja di kelas 4 SD dengan tema Teladan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita dulu memulai dengan berdoa. Nah, siapa yang memimpin doa? Mana kedua kelasnya? Ya, silakan Adik pimpin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semua, sebelum kita berdoa, mari kita baca dulu ya. Zahra Kak? Iya. Rafi? Iya, Pak. Hafiza? Iya. Atika? Ya. Razik? Baik. Setia? Anin? Ada yang tidak datang? Semuanya berarti ya? Baik, anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama. Materi kita hari ini yaitu tentang Teladan Pria Asmaul Husna. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang Asmaul Husna, kita ingat-ingat dulu pelajaran yang sudah lewat. Pelajaran kita sebelumnya tentang surah Al-Hujurat ayat 13, ya kan? Itu tentang apa itu? Tentang keberagaman, tentang Allah menciptakan manusia bergolong-golong
bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Agar saling mengenal. Baik. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Nah, sebelum kita mulai yang lebih lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan arti 5 Asmaul Husna. Pertama, Asmaul Husna adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita mencontoh atau meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan kita contohkan tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Kita yakin bahwasanya sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna itu adalah mulia. Mari kita dengarkan dulu bahasa video ini. 5 Asmaul Husna dan artinya. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia. Al-Qudus berarti Allah Maha Suci. As-Salam ya Allah yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min ya Allah pemberi keamanan. Itulah 5 Asmaul Husna dan artinya. Itulah 5 Asmaul Husna dan artinya. Ya, sudah kita dengarkan penjelasan makna daripada Asmaul Husna yang 5. Apa tadi Asmaul Husna yang 5 itu? Al-Malik artinya ajaib. Al-Qudus Allah Maha Suci. Yang ketiga Al-Aziz artinya Allah Maha Berkah. Yang keempat As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera, Allah Maha Damai. Dan yang kelima Al-Mu'min artinya Allah yang Maha Memberi keamanan. Baik, supaya semangat lagi belajar kita, kita ulangi tepuk semangatnya. Ayo, tepuk semangat. Baik, lanjut. Nah, ini pengertian Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna adalah Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Jadi nama-nama Allah itu sangat indah, yang baik. Lalu yang kedua, Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya. Jadi nama Allah itu berjumlah 99. Nah, di antara 99 ini, kali ini kita belajar hanya 5 Asmaul Husna. Kita ulangi, apa saja yang kita pelajari hari ini Asmaul Husnanya? Yang pertama, Al-Malik. Yang kedua, ketiga, Al-Qudus. Keempat, As-Salam. Yang kelima, Al-Mu'min. Ya. Kemudian kita dianjurkan mengenal, membaca dan berdoa dengan Asmaul Husna. Nah, kalau kita mau berdoa, kita dianjurkan untuk menyebut nama Asmaul Husna. Contohnya Al-Malik. Selain kita menyebutkan nama Allah, ya Allah, kita juga bisa menyebutkan dengan nama Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz,
Assalam al-Mu'min. Nah, apabila kita menyebutkan nama-nama Asmaul Husna Allah ini, maka itu juga termasuk doa kita kepada Allah. Nah, ini Al-Malik. Al-Malik Allah Maha Raja. Artinya penguasa segala sesuatu. Jadi yang menguasai dunia ini, yang menguasai alam ini siapa? Kemudian Allah mengatur hidup, mati, rezeki dan nasib seluruh makhluk. Siapa yang mengatur hidup kita? Siapa yang memberi kita rezeki? Nasib, rezeki, kehidupan kita yang mengatur hanyalah Allah. Lalu kekuasaannya mutlak, tak butuh bantuan siapapun. Jadi Allah tak butuh bantuan. Seperti kita butuh bantuan teman, ya kan? Kita butuh bantuan orang tua, kita butuh bantuan saudara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan Lalu teladan belajar, bertanggung jawab, tidak semena-mena dan suka membantu. Nah, apa yang dapat kita contohkan dari Asmaul Husna Al-Malik ini? Kita belajar bertanggung jawab, tidak semena-mena dan suka membantu. Kita tidak boleh berlaku semena-mena dan kita harus membantu orang lain. Kenapa hal tentang Al-Malik? Ya. Kita lanjutkan kepada yang kedua, Al-Aziz. Apa tadi arti Al-Aziz? Allah Maha Mulia atau Allah Maha Perkasa, Allah Maha Gagah. Artinya Allah memiliki kemuliaan yang tak tertanding. Kemuliaan Allah itu tidak ada yang bisa menandingi. Kemudian Ia memberi kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Allah bisa memberi kemuliaan pada siapa, dan Allah juga bisa memberi kemuliaan kepada siapa. Di antara kita yang ada di sini, Allah bisa memberi hinaan, Allah bisa memberi kemuliaan. Tergantung bagaimana perilaku kita. Kemudian apa yang harus kita contoh dengan sifat Asmaul Husna Allah ini, yaitu menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain dan menjauhi dosa. Amalan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, menjaga diri kita, tidak meremehkan orang lain dan menjauhi dosa. Apabila kita melaksanakan, mengerjakan dosa, maka Allah akan memberikan kita balasan. Itu Al-Aziz. Kemudian apa lagi nak? Al-Qudus. Al-Qudus artinya Maha Suci. Yang pertama, Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Allah berbeda dengan kita, ya kan? Allah itu tidak ada kekurangannya. Kalau manusia punya kekurangan, tapi Allah tidak mempunyai kekurangan. Berbeda dengan kita. Jadi Allah tidak sama dengan ciptaannya. Kemudian tidak ada yang serupa dengannya. Allah itu tidak sama dengan kita. Apakah Allah itu berbentuk dengan manusia? Tidak sama. Allah itu berbeda, tidak serupa dengan kita semua. Lalu apa yang harus kita contoh dengan sifat yang kudus ini? Yaitu suka kebersihan. Ayo, siapa yang tidak suka dengan kebersihan? Kemudian menjaga tutur kata. Jadi perkataan kita harus mengeluarkan yang baik. Kemudian menjauhi perbuatan tercela. Apa contoh perbuatan tercela? Mencuri. Apa lagi? Membohongi orang lain. Nah, itu sifat tercela. Ya, apa lagi? Nah, berkata kotor. Ini juga termasuk daripada perbuatan
tercela. Nah, bagaimana kita amalkan sifat kudus Allah? Kita menjaga kebersihan kita, menjaga perkataan kita, kemudian menjauhi perbuatan dosa atau perbuatan tercela. Lalu kemudian al-mu'min. Assalam. Assalam. Apa arti assalam? Allah Maha Sejahtera. Allah memberikan kedamaian. Allah bebas dari segala kekurangan. Ya kan? Kemudian Allah memberi keselamatan dan siapa yang menyelamatkan kita dari rumah sakit ke sekolah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendamaikan hidup kita? Allah juga. Jadi Asmaul Husna Allah Assalam artinya Allah memberi kedamaian, Allah memberi keselamatan setiap makhluk yang dikehendakinya. Kemudian apa yang harus kita contohkan di sifat Asmaul Husna Assalam ini? Menjadi pembawa dan semua di sini jangan ada yang memberi kerisuhan. Kita harus membawa kedamaian. Tidak suka marah dan bertengkar. Jangan suka marah dan juga jangan suka bertengkar. Dan menyebarkan salam. Kalau seandainya kita berjumpa di luar, dimanapun kita berjumpa, kita menebarkan salam. Apa salamnya? Assalamualaikum. Nah, kemudian yang terakhir Asmaul Husnanya adalah apa? Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Allah Maha memberi keamanan. Allah memberi rasa aman pada hamba-Nya. Bagaimana contoh Allah memberi rasa aman? Ketika kita tidur malam di rumah, bangun pagi rupanya kita masih sehat-sehat, bangun dengan sehat, berarti Allah memberi rasa aman ketika kita tidur. Allah memberi rasa aman ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah. Pakai Honda misalnya, kita dari rumah sampai tujuan ke sekolah dengan tidak ada gangguan-gangguan yang membahayakan di jalan. Ini contoh daripada Allah memberi rasa aman. Kemudian menepati janji dan melindungi dari ketakutan. Allah menepati janji-janjinya dan melindungi kita dari ketakutan. Kemudian apa yang harus kita contoh? Menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Jangan pula kita menjadi kerisuhannya. Ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan tentang Asmaul Husna yang 5 ini? Ada? Sudah paham? Baik, kita ulangi balik. Al-Malik artinya? Al-Aziz artinya? Al-Qudus? Assalam? Al-Mu'min? Jadi semuanya sudah aman. Jadi berarti tujuan pembelajaran kita tadi tercapai. Baik anak-anak semuanya. Selanjutnya, nah ini kesimpulannya. Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang Asmaul Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Assalam dan Al-Mu'min. Ini kesimpulannya. Coba kita perhatikan sama-sama. Depan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia, atau nama-nama Allah yang baik dan indah. Di antara nama-nama Allah yang 99 ini, kesimpulan yang kita pelajari adalah tentang Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Assalam dan Al-Mu'min. Kemudian apa yang harus kita contohkan dari pembelajaran kita Asmaul Husna ini? Yang
Pertama kita ajak menyadari sifat-sifat tersebut dengan bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai, dan menjadi pribadi yang amanah. Baik, ini kita buat kerja kelompok ya. Nanti kamu kerjakan bersama dengan teman-temanmu. Nanti kamu perhatikan di sini. Di sini ada nama kelompoknya, baru buat nama-namanya, ya. Yang menulis saja satu kelompok saja, maksudnya satu kelompok itu satu orang aja menulis, jangan semuanya. Paham ya? Nanti kamu kerjakan apa yang ada perintah dalam tugas ini. Kerjakan semuanya. Ya. Sekarang kita maju dulu kelompok satu. Kelompok satu. Sama-sama ya. Kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dengarkan baik-baik. Nama kelompok Habibie, Habibie, Rizal, Alisa, Alika. Kelompok 1
satu kelompok menyebutkan makna daripada Asmaul Husna yang ini. Satu, ada 5 Asmaul Husna ini, ya kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelima menyebutkan satu Asmaul Husna dan maknanya apa contohnya dalam kehidupan kita. Ayo kelompok 1. Maha merajai. Allah adalah raja dari segala raja di seluruh alam semesta. Ya, bagus. Ayo kelompok 2 sebutkan satu Asmaul Husna. Al-Qudus artinya Maha Suci. Allah bersih dari segala kekurangan dan keburukan. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 3 lagi. Al-Aziz, arti yang Maha Perkasa, makna sederhana. Allah sangat kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Betul. Tepuk tangan lagi. Lanjut kita kepada kelompok 4. Bagaimana tanggapannya? Assalam, Maha memberi kesejahteraan. Ya. Allah memberi keselamatan dan kedamaian kepada makhluknya. Oke. Kelompok terakhir kelompok 5. Al-Mukmin, Maha memberi keamanan. Allah melindungi dan memberi rasa aman kepada seluruh makhluknya. Ya, tepuk tangan semua. Baik, Bapak Lasa, kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Salam, dan Al-Mu'min. Semuanya bisa, mampu ya? Semangat! Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Bapak akan menyimpulkan dari tujuan pembelajaran kita ini bahwasanya Asmaul Husna Al-Malik artinya Allah Maha Merajai, berarti kita tidak boleh kita tidak boleh semena-mena. Kemudian Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuat. Berarti kita sebagai makhluknya tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat. Kemudian Al-Qudus, Allah Maha Suci, berarti Allah suka yang baik. Allah suka yang suci. Berarti kita tidak boleh dalam keadaan kita harus menjaga kebersihan karena Allah suka dengan kebersihan. Kemudian Assalam, Allah menjaga kedamaian. Allah Maha Sejahtera. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita menjaga kedamaian dalam kelas kita. Kita menjaga kedamaian di rumah kita. Kemudian Al-Mu'min, Allah menjaga kita dari rasa aman. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga keamanan di dalam kelas kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga rasa aman. Baik. Pembelajaran ini kita akhiri dengan doa. Apa mungkin doanya? Ya. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.